pembahasan pada taklim pagi hari tentang ruang lingkup Ramadan dan juga puasa, dan pada hari ini saya coba ulas tentang qada us-shaum atau mengqada puasa, wabil khusus bagi orang tua kita yang mungkin kadang sering berhalangan atau dalam kondisi uzur. Lalu seperti apa mekanisme qadanya? Kita sekali lagi patut bersyukur. Sekali lagi kumpulan peristiwa-peristiwa besar dan juga hadiah terbesar bagi kita semua, bagi umat Islam, umat Rasulullah, dengan adanya Ramadan. Di dalamnya ada nuzul Quran, ada turunnya Al-Quran. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat mewah dan besar sekali karena kita. Maka sungguh tidak tahu diri bagi kita jika kemudian kita tidak bersyukur atas karunia besar ini. Maka kemudian wujud syukur kita salah satunya selain menjalankan ibadah dengan imanan wahtisaban, penuh keikhlasan dan juga secara serius penuh keimanan, maka juga kita harus tahu ruang lingkup apa yang terjadi di dalamnya, sehingga kemudian pelaksanaan ibadah kita tidak sia-sia. Dikasih hadiah besar tapi kita tidak tahu cara memanfaatkannya. Nah, termasuk dalam hal qada usyam. Kenapa kemudian berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang kemudian gagal atau pernah batal dalam menjalankan ibadah puasa, maka dikan untuk qada us-shaum atau ataupun hikmah ataupun berkah agar kita tidak terlihat menyia-nyiakan. Bayangkan saja seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu imam madhab yang dijadikan anutan oleh kita semua, orang yang ketika membatalkan puasa membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa izin, tanpa uzur, itu disamakan dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Maka sanksinya cukup berat. Kenapa? Karena dia tidak ihtiraman atau ikraman terhadap bulan Ramadan, tidak menghargai, tidak menghormati keagungan dan besarnya bulan Ramadan. Jadi kita tahu-tahu buka tanpa uzur syar'i, alasan yang disyariatkan, itu disamakan dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu membatalkan puasa, apalagi yang tidak puasa, kan begitu. Apalagi yang tidak puasa, niat dari malam, itu Masya Allah. Niat puasa, niat tidak puasa. Wong yang puasa lalu makan sengaja aja, kalau menurut mazhab Maliki sanksinya begitu. Karena tadi sebenarnya ini bentuk kasih sayang Allah. Yang kemudian kenapa ada syarat itu, agar kita betul-betul memanfaatkan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Maka kemudian hal-hal yang lain kemarin sudah saya spill terkait dengan bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sah secara fikih, sah secara syariat, termasuk hati-hati terhadap peluang-peluang amaliyah yang bisa membatalkan. Lalu kemudian di luar itu kita tentunya sering mendengar beberapa nasihat, pesan dari para guru kita, orang tua kita tentang optimalisasi selama bulan puasa, optimalisasi amal ibadah selama bulan puasa, mulai dari tadarus, baca Al-Quran, sedekah, ibadah sunat, mulai dari qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha, dan seterusnya. Nah, tapi ingat,
Jangan sampai dalam pelaksanaan ibadah yang sunnah-sunnah itu mengabaikan yang wajib. Jadi kalau kita hanya mampunya yang wajib, maka sebaiknya yang sunnah diabaikan dulu, tapi tunaikan yang wajib terlebih dahulu. Nah, hari ini saya coba ulas tentang bagaimana orang yang meninggal sementara dia punya beban meninggalkan puasa Ramadan. Ada beberapa kasus yang sering kita lihat di masyarakat kita, dan saya kira ini juga jalan cerdas juga ya. Cerdas dan keren. Maksudnya begini, ketika orang tua kita meninggal, nggak tahu itu pernah meninggalkan puasa atau tidak, lalu tiba-tiba ada beras di depan masjid, biasanya gitu ya, kasih 1 karung, apa istilahnya itu? Fidyah. Kadang 1 karung atau 2 karung. Padahal kalau kita sebagai ahli waris, kalau memang orang tua kita nggak meninggalkan puasa, nggak perlu meninggalkan 2 karung yang disebut fidyah. Karena untuk fidyah pun perlu niat kan gitu. Sebenarnya kalau kita yakin, cuman karena baiknya kita ya kalau nggak fidyah minimal sedekah kan gitu. Ini kan jalan pintas atas kebodohan kita. Lalu kemudian para ulama udah pokoknya dipukul rata kalau dulu orang tua kita ya meninggal, pokoknya kemudian ditaruh fidyah, entah sekarung atau 2 karung, dengan harapan jika leluhur kita pernah atau dengan sengaja atau uzur meninggalkan puasa, lalu kemudian mudah-mudahan itu bisa jadi wasilah ampunan. Kan begitu ya. Meskipun kalau kita tahu nggak perlu, nggak perlu itu kalau kita tahu orang tua kita nggak punya utang. Saya bacakan ibaratnya dulu. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafaniyakum ulumahu wa nas'allahu barakati ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man mata wa alaihi shaumun min Ramadan. Dan barang siapa yang meninggal dan dia punya beban meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ud'ima anhu likulli yaumin muddan, maka dia harus memberikan makan setiap hari itu 1 mud. Ini ukuran 1 mud itu kira-kira 1/4 1 sok zaman Nabi. 1/4 1 sok itu kan 2,5 kilo. Berarti kalau 1/4-nya berapa? 7 ya, 0,7 ya, 0,7 kilo. Berarti kira setengah kilo lebih atau 3/4 kilo. Jadi kalau hanya ngasih kira-kira mud, lalu kemudian itu dikiaskan dalam beras, berarti kira-kira 3,4 liter, 3,4 kilo beras, 3/4 atau 0,7 kilo. Nah, kalau mau ganti uang ya dulu kurma, karena kurma 3/4 kilo berapa itu? Ya kira-kira 1 kilo. Saya beli yang palm fruity itu 1 kotak itu 68. Itu berapa kilo itu? 2,5. Berarti kalau 1 kilo 120. 1/4-nya 90-an ya. Itu 3/4-nya berarti 90-an. Berarti kira 90.000 kalau uang. Jangan dikiaskan ke harga beras. Harga beras 1 liter 12.000 kan gitu. 12.000 jangan ke beras. Inilah yang kemudian ketika zakat fitrah, meskipun di Indonesia MUI kiasnya ke beras. Kalau zakat fitrah, kalau mau pakai uang, karena zakat fitrah itu yang membolehkan pakai uang hanya mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu, tapi beliau mensyaratkan kiasnya ke
barang aslinya. Barang aslinya itu kalau nggak gandum, kismis sama kurma. Anggap kayak kurma. Lah kurma itu kan 2,5 kilo. Itu berarti kira-kira berapa itu? 120 kali 2, 240 plus setengah. 300.000. Jadi kalau mau pakai uang zakat fitrah menurut pendapat ulama yang muktabar yang mazhab Abu Hanifah itu kira-kira 300.000 uangnya, bukan berapa tadi? Kita 50.000 bukan, tapi 300.000. Nah kalau yang dikiaskan ke beras itu dianggap batal. Kenapa? Ini aslinya dikias, lalu kias lagi, dikias dari kias. Itu cara berpikirnya para ulama itu. Ini kan aslinya di apa? Kurma, lalu dikiaskan di Indonesia beras. Lah ada uang dikiaskan ke beras, itu secara metodologi kurang tepat. Meskipun ini dianut oleh MUI itu nganut mazhab ini, yang ini ditolak. Maka kalau belakangan itu pembahasan sering beredar cara zakat fitrah dari kalau pakai uang ngikut mazhab aslinya. Rasul di sana hanya gandum, hanya kurma, maka hitungnya dari situ, menghargainya, bukan dari produk kias. Nah ini termasuk fidyah. Jadi setiap hari itu 1 mud, kira-kira 3/4 beras, 3/4 kilogram beras. Wasyaihu alfani, dan sementara orang tua yang uzur, in ajaza anis shaum, jika kemudian ini masih orang tua tapi yang masih sehat, dia tidak, orang tua alfan itu yang lemah ya, jadi dia tidak kuat puasa, maka yuftir wa yut'im, dia boleh berbuka dan memberikan makan setiap hari itu 1 mud. Ini penjelasan yang menarik. Manfatahu siyamu min Ramadan wa mata nadhara. Barang siapa yang melewati atau meninggalkan puasa di Ramadan lalu meninggal nadhar, ada berapa pandangan. In mata qabla tumkinuhu minal qadha, jika dia meninggal sebelum dia mampu membayarnya. Bi an mata wa udhrihi qaimun ka istimraril maradi fala qada'a wala fityata. Jika dia mati atau tidak bisa puasanya itu berlanjut, maksudnya nggak ada harapan sembuhnya, fala qada'a wala fityata, malah tidak ada qadha dan juga tidak ada fidyah. Kenapa? Memang dia tidak mampu. Ya. Wala itsma alaihi, dan juga tidak ada dosa baginya. Jadi ini penjelasan para ulama ya. Wa in mata ba'da tamakkuni wajaba tadaraka ma fatahu wa fi kaifi tadaruki qaulani. Jika kemudian jika dia meninggal tapi dia kemungkinan kuat untuk membayar ketika sembuh, ya. Ba'da tamakkuni wajaba tadaraka, maka wajib dia menjangkau apa yang terlewatkan itu. Nah, bagaimana cara membayarnya? Jadi misalkan gini, ini kalau misalkan Harun misalkan dia sakit, dan ketika sakit selama bulan Ramadan kan nggak puasa tuh, nggak puasa. Nah belum bayar puasa meninggal, misalkan gitu ya. Contoh ya. Contoh, maka ada dua qaul. Nah, yang mazhab baru menurut Imam Syafi'i,
Dan juga di dalam mazhab lamanya, kalau dalam mazhab ya annahu yukhraju atau yukhriju min tirkatihi likulli yaumin muddan min ta'amin afa ufitat. Jadi tiap hari, ini dari qaul qadimnya menurut Imam Syafi'i, meninggal sementara dia punya kemampuan puasa, maka dia mengeluarkan dari harta warisnya kira-kira setiap hari itu 1 mud, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Afat bidzalika Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa fi hadis yang rawahu Tirmidzi wa sahih wa qafahu ala Ibnu Umar. Ini berdasarkan hadis dari Sayyidina Aisyah. Meskipun ada yang berpendapat hadis ini mauquf. Mauquf itu tidak ada informasi perawi sampai ke Nabi. Karena ini disebut hadis yang tidak kuat. Nah, kalau di dalam pendapat yang baru, Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i fil qadim yajibu ayyusoma anhu, wajib dia berpuasa, wa annahu la yata'ayyanul it'am bal yajuzu lil wali ayyasuma anhu. Jadi kalau orang yang dimungkinkan ketika sembuh itu masih kuat berpuasa, ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Qaul qadim itu jadi mazhab Imam Syafi'i itu pernah tinggal di Baghdad lalu pindah ke Mesir. Ceritanya ketika di Baghdad, ketika kekuasaan itu sangat otoriter, saat itu ya kekhalifahan yang ada otoriter dan memaksakan mazhabnya. Lalu Imam Syafi'i keluar ke Mesir karena takut pendapatnya tidak objektif. Lalu pindah ke Mesir. Nah, pendapat beliau selama di Baghdad itu disebut qaul qadim. Sementara pendapat beliau di Mesir disebut dengan qaul jadid. Nah, pendapat yang lama terhadap orang-orang yang badan fisiknya itu ketika puasa sakit lalu tidak berpuasa, lalu kemudian belum sempat ia membayar puasa, meninggal. Maka kemudian ayyusoma anhu, maka dia harus dipuasakan. Puasakan itu berarti digantikan. Annahu la yatayyanu it'am, tidak perlu ngasih makanan 1 mud. Jadi ini tentunya ukuran kita. Misalkan kalau kita yang sudah uzur di atas 60 tahun, kalau dia juga masih kuat puasa, kok meninggalkan puasa selama Ramadan lalu meninggal ketika dia diprediksikan kuat menjalani puasa ketika sehat, maka apa? Ayyusoma anhu, dipuasai. Dan juga tidak tidak ada kewajiban untuk bayar mud. Bal yajuzu lil wali ayyasuma anhu, maka bagi wali itu boleh mempuasa, menggantikan puasanya. Ya wali atau ahli waris. Bal yustahabu lahu dzalika kama naqala lahu Nawawi. Bahkan disunatkan. Kenapa disunatkan? Karena sebenarnya kalau ibadah itu kan tanggungan setiap orang, individu. Kan tidak bisa dibebankan pada orang lain. Tapi khusus puasa, sekali lagi ini adalah berkah yang sangat luar biasa. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan aja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kemudian bagi wali atau ahli waris yang tahu kalau bapaknya, ibunya atau kakeknya
ketika puasa bulan Ramadan meninggalkan puasa dengan karena sakit, dan ketika sembuh dimungkinkan dia mampu, maka kemudian wajib atau disunatkan dia menggantikan puasanya. Itu disunatkan menggantikan puasanya, sehingga beban yang pada orang tua kita lepas, atau dosa yang ada pada orang tua kita lepas karena sudah menunaikan kewajibannya. Nah, ini juga kesalehan yang luar biasa bagi anak atau wali atau yang rela menggantikan puasa orang tua kita. Bakti yang inilah yang kemudian kadang ditiru. Ada beberapa orang tua yang meninggalkan kewajiban seperti sholat, lalu kemudian ada namanya sholat hadiah atau sholat. Jadi berapa lama dia sakit, lalu sholatnya diganti, dibayarkan oleh anaknya. Ada juga begitu, meniru dari kasus puasa. Sunat, nggak wajib sebenarnya, nggak wajib kita membayarkan, hanya sunat. Tapi kebangetan juga kalau kita sebagai anak tahu orang tua yang begitu, lalu kita tidak menggantikan yang hanya orang tua kita hanya meninggalkan beberapa hari saja. Sangat kebangetan gitu kan. Kama naqalahu Nawawi fi Syarh Muslim, qala An-Nawawi al-qadimu huna azhar. Pendapat Imam Syafi'i yang lama itu lebih jelas, lebih clear. Balus shawab, tapi yang baik alladzi yambaghi al-jazm bihi li sihhatil hadis. Walaysa al-jadid hujjatun wal hadis al-warid fil it'am dhaifun wallahu alam. Ini tapi Imam Nawawi mencoba memposisikan hadis itu, dianggap ini paling jelas. Sementara yang tadi di atas itu dianggap dhaif. Fa'al al-qadim, bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i yang lama, lau amaral waliya ajnabiyan fasoma anhu bi ujratin aw bi ghariha jaza. Ini menarik nih. Kalau kemudian wali itu menugaskan orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan, tolong dong bapak saya puasanya ninggalin banyak banget misalkan. Nah, tapi dikasih upah 1 hari puasa berapa. Meskipun upah itu lebih mahal daripada mud. Ini masalah ketentuan hukum ya. Orang kalau ganti pakai beras kan murah, hanya anggap misalkan kalau mau standarnya pakai uangnya 300 berapa tadi? Seperempat 90.000 misalnya begitu ya. Tapi kalau menggantikan puasa per hari 100. Tapi hukum begitu, nggak bisa hargai. Kalau dia harus diganti, ganti. Kalau dia harus bayar, ya bayar. Kalau dia harus digantikan oleh orang lain, maksudnya oleh anaknya dengan puasa, ya harus begitu. Nggak bisa diuangkan, misalkan dipaksa pakai fidyah, nggak bisa. Itulah hukum. Dan kita harus ikut pendapat para ulama karena kita meyakini merekalah yang paling kompeten dalam memahami perintah-perintah Quran dan perintah Rasul. Hanya mereka yang paham. Maka nggak bisa pakai kita beragama itu pakai mazhab sendiri, itu nggak bisa. Punya pemikiran sendiri itu nggak bisa. Tetap harus merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar, yang bisa dipegang. Karena mereka lah yang memang concern. Kalau kita kan nggak concern. Nah, jadi boleh dengan cara apa tadi? Memberikan upah kepada orang yang menggantikan. Kal hajj, seperti ibadah haji. Jadi sekali lagi posisinya adalah kita melihat orang yang meninggalkan puasa, ya, orang yang sakit, lalu ketika sehat
kok mampu berpuasa tapi sebelum bayar meninggal, maka puasanya wajib diganti tanpa fidyah. Ya gitu ya, tanpa fidyah. Tapi kalau orangnya sakit, tidak mungkin tidak mungkin sembuhnya, maka di sini fidyah baru berlaku. Likulli yaumin muddan, setiap hari dari jumlah puasa yang ditinggalkan berapa? 1 mud. Kan gitu ya. Meskipun ada riwayat kalau dia kok memang tua renta, gak bisa puasa, gak kuat, dan pas mati juga belum sempat meninggalkan, ada hadis yang meskipun lemah tidak perlu fidyah, tidak perlu ganti. Tapi kita ikuti yang karena agak lemah, yang paling jelas adalah apa tadi? Yang dia sakit, renta, gak bisa menjalankan puasa, dan kalau sehat pun juga gak kuat, maka dia cukup fidyah. Kan ya? Kalau mati sebelum melakukan itu ya cukup fidyah. Kalau dia sehat, diperkirakan ketika sehat kuat berpuasa, maka ahli warisnya harus mengganti puasanya. Kira-kira gitu ya. Ahli warisnya mengganti puasa. Nah, lalu kemudian ada yang menjelaskan lebih afdal mana. Walau istaqal ajnabi lam yajuz al-ashah. Wahalil mu'tabar al-qadimil qarib al-waris amil usbah amil mutlaqul qarabah. Nah, jadi yang mu'tabar, apakah yang paling kuat dalam pendapat Imam Syafi'i, memang harus yang orang lain yang tidak ada hubungannya, atau al-qaribil waris, ahli waris yang paling dekat, amil usbah atau ahli waris daul asobah, mutlaqul qarbah atau memang kerabat mutlak. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan al-asbah i'tibarul ird, yang paling dekat adalah, yang paling kuat adalah yang memiliki kedekatan untuk mewarisi, ashabul irs. Jadi jika bapak, maka kemudian anak atau adik, itu yang paling mendekati paling afdol. Ini menurut Imam Rafi'i. Tapi kita pokoknya pakai pendapat yang paling gampang saja, yang tadi, ganti walinya atau anak atau ahli warisnya. Kalau nggak bisa membayar, nyewa orang untuk mengganti puasa. Nah, kan gitu. Nyewa orang, misalkan puasa 1 bulan, nyewa bantu aja seminggu 4 orang, nah, bisa gitu. 4 seminggu. Nah, 700 karena pernah di 100 ya. 700 puasa 1 bulan misalkan begitu, bisa. Kita ambil pendapat itu aja. Bukan dengan fidyah kalau dia mampu. Wa amma syaihul haram alladzi la yutiqu shaum aw yulhiquhu bihi masyaqqatun syadidah fala shauma alaihi wa tajibu alaihi fidyah alal azhar. Nah, ini pendapat untuk orang tua renta ya. Itu tadi fidyah tapi tidak perlu berpuasa. Saya kira yang penting. Jadi nah, kemudian sekali lagi, ketika membayar fidyah itu ada niatnya, tidak langsung taruh aja, ada fidyah. Maka tidak bisa kalau niat fidyah ditaruh, itu nggak bisa. Taruh, silakan ngambil, nggak bisa. Ada niatnya, nawaitu an ukhrijal fidyata. Maka menjadi penting disampaikan kalau itu fidyah satu persatu ke orang yang berhak, orang miskin.
Bukan orang yang menyolati, tapi orang yang dianggap miskin. Maka perlu niat, nawaitu an ukhrija al-fidyah li iftari shaumin. Kan itu fardhulillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija al-fidyah, sudah cukup ya. Saya niat untuk mengeluarkan fidyah. Kan li iftari shaum, ini kalau li iftari shaumi karena aku yang membatalkan puasa. Kalau orang lain kan harus nawaitu an ukhrija al-fidyata al-iftari shaumi abi. Al-iftari shaumi jaddi, kan begitu. Saya berniat untuk mengeluarkan fidyah karena tidak puasanya orang tua, begitu. Jadi sekali lagi nanti kalau misalkan ya orang tua kita yang sudah renta meninggal, jangan ditaruh blek di situ. Ada niat di situ, sampaikan ke yang memang tercatat tidak mampu. Ya. Dan yang tidak mampu nggak usah malu, karena itu hak. Yang tidak mampu jangan malu. Meskipun ada juga itu kalau dalam bahasa Quran namanya al-mahrum, orang yang punya kehormatan untuk tidak mau disebut sebagai miskin. Jadi orang miskin yang minta haknya itu tidak masalah. Jangan malu kalau memang begitu. Ya, jangan malu untuk minta hak kepada orang-orang yang punya kewajiban. Kalau memang miskin atau yang tidak mampu, atau masuk dalam kategori, memang kalau dalam fidyah itu terminologinya hanya miskin, tidak kepada 8 asnaf. Kalau zakat itu 8 asnaf, kalau fidyah hanya fidyatun to'am miskin, fidyah untuk orang miskin. Ya, jadi makanya kemudian kalau fidyah diberikan ke yang sholat, salah itu. Kan ada sholat, sholat habis itu ambil, enggak, bukan begitu. Tapi diberikan kepada orang miskin. Nah, maka perlu ada akad penyerahan. Tidak hanya ditaruh begitu saja. Kenapa harus ada niat? Nawaitu an ukhrija fidyatun aw fidyatan li iftari shaumi waladai atau jaddai atau jaddi atau ummi. Nah, itu penting ya. Itu penting. Nah, beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada naib. Ini masih disebut naib, bukan amil. Kalau yang di masjid belum di-SK-kan oleh negara, masih disebut naib, pengganti atau wakil untuk mentasarufkan zakat. Niatnya dititipkan ke naib itu. Baru naib itu nanti membayarkan. Jadi niatnya sudah di situ dikumpulkan. Kalau langsung ya langsung dikeluarkan. Pas di bawah itu diberikan kepada yang berhak, baru kemudian yaitu niatnya di situ. Oke, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Biasanya kalau masalah ini kan agak strategis untuk kita tahu lebih detail. Jadi begitu nanti kita bisa saling mengingatkan. Ketika teman kita, tetangga kita punya masalah, lalu kemudian punya kasus, bagaimana kita bisa melaksanakan secara baik dan benar sesuai ketentuan syariat. Ya. Jadi kita itu sering menganggap mudah yang seperti ini atau menganggap enteng seperti ini, padahal ketentuan syariat itu penting untuk kita perhatikan, karena keabsahan itu tergantung di situ. Prosedurnya kita lakukan. Oke, kalau nggak ada kita akhiri taklim pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah makin memahamkan kita tambah meningkat pinternya, ingatan kita tambah kuat, sehingga ilmu yang kita pelajari tidak hilang begitu saja. Tapi yang jelas bagaimanapun ketika kita menuntut ilmu, insya Allah tetap Allah memberikan kelebihan dan keutamaan, minimal sebagaimana informasi yang disampaikan Rasulullah, haji tam, sholat sunat 1000 rakaat, kemudian
jalan tol di surga akan tetap diberikan olehnya. Amin Allahumma amin. Astagfirullah alhamdulillah ya Allah. Ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafiuka fi masjida ya Rabbana lakam kama yanbaghi li jalalika wa jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakin Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman ya Allah rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanah bil hammi. Allahumma as'alna wa auladana wa dzurriyyatan iman bika tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi hadika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.